dari yang kau telah disampaikan ya tentang kepemilikan. Dalam Bible Heeh. tertulis Yesus menyatakan dia memiliki Tuhan. Kau bilang kau Nggak ada, tidak tahu. nggak ada Tadi kau memiliki, bilang kau nggak tidak ada. tahu. Kau bilang nggak ada, tapi di Bible ada tertulis gitu. Saya yang saya Penjelasannya. kok yang saya soroti adalah logika Anda, logika Anda. Ketika Anda berkata Yesus memiliki Tuhan, bagi saya itu kalimat error. Kalimat error. Ya, Itu perkataan masa di Bible, Tuhan Bang. dimiliki? Itu perkataan dalam Bible, Bang Laban. Nggak ada Kalau memiliki kalau nggak ada saya perkataan seperti berdasar itu, tidak error, ada di berarti Bible Bible. Anda juga error loh. Maaf, boleh Ti- boleh saya Tidak bantu ada. dulu? Ya silakan Pak Bang Genjo. Ya, ini menurut Oke, ya. Katolik Lanjut. aja ya. Karena Ya, ya. Katolik punya dasar magisterium, tradisi suci, dan Injil. Magisterium itu apa ya? Mungkin contohnya doktrin Trinitas. Untuk memahami ayat tersebut, mungkin kita nggak bisa semerta-merta kita telan aja dan kita baca dan kita artikan. Nah, itu butullah yang namanya dogma. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini semacam analogi aja. Kenapa Kristen butuh doktrin? Nah, sebenarnya gini, bukannya dalam Islam juga sama ya? Kita butuh yang namanya tafsiran. Kita kan nggak bisa menafsir sendiri asal-asalan, apalagi yang penting menurut kita gini lah, kan nggak bisa. Nah, sama seperti Kristen. Iya, iya. Itu saya paham itu. Gimana Bang Bejo? Bang Bejo. Ah, ah. Gini Bang, Al-Quran perlu penafsiran karena Al-Quran itu original text-nya bahasa Arab. Ya. Kenapa dibutuhkan penafsiran? Kadangkala kata-kata yang ada dalam Al-Quran tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Makanya dibutuhkan penafsiran. Bible berbahasa Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia. Anda bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia. Dibaca secara perkata per kata. Kecuali kalau abang bawakan original teksnya, baru kita uji. Tapi kalau masalah Bible abang, bahasa Indonesia, apa yang ditafsirkan? Nah, kalau masalah dogma dan doktrin, itu dana abang. Bukan dana kami. Kini kita di diskusi lintas agama mengadu data. Mengadu data dalil diadu mana yang benar. Kita baca bersama-sama. Gitu loh Bang. Lanjut yang lain. Mungkin saya tambahin dulu ya sebelum dilanjutin. Itu ya, apa? Dari Katolik ya? Iya, Katolik. Oh, jadi gini teman-teman, kalau Katolik itu Trinitasnya beda dengan Protestan. Meskipun mereka menganut Trinitas, tapi yang namanya real God itu cuman Bapa. Jadi Jesus atau anak itu sampai kapanpun juga dia tidak setara dengan Bapa. Bahkan berdasarkan Wahyu 3:14, Katolik juga mengakui bahwa Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Jadi kalau nggak salah nih, nanti tolong dikoreksi ya. Kenapa kok Yesus dipertuhankan, itu alasannya karena karya keselamatan dari Bapa itu lewat dia. Betul gitu kan Gemo? Kalau nggak salah dogma Katolik. Oke, bentar saya simpan dulu. Saya jawab dulu tadi Pak Datuk ya. Oke. Tadi bilang bahwasannya Alkitab itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ini saya nggak punya Al-Quran, jadi saya biasanya lihat dari Google. Kalau dari Google itu kan biasanya udah ada terjemahan bahasa Indonesia, dan itu baru langsung tafsiran di bawahnya lagi. Jadi nggak bahasa Arab terus langsung tafsiran gitu. Jawab dulu, nanti saya jawab punya Bang. Ya Bang, gini Bang. Al-Quran makanya butuh tafsir karena Al-Quran itu yang sebenarnya Al-Quran itu bukan terjemahan Bang, tapi yang berbahasa Arab. Itu yang Al-Quran. Yang terjemahan itu bukan Al-Quran, tapi cara manusia memahami firman Allah. Itu makanya dibutuhkan tafsir. Karena apa? Karena Al-Quran itu, kata-kata dalam Al-Quran itu banyak yang tidak ada dalam pendaraan bahasa Indonesia. Maka dibutuhkan. Tapi Bible abang berbahasa Indonesia. Sama kita baca, tafsir apa yang kita butuhkan?
Oke, Silakan Bang. langsung ke topik Pak Datuk ya. Kalau Tuhan dalam bahasa Quran itu apa? Ilah. Ilah. Ilah itu saja, nggak ada yang lain. Ada Rob juga, tapi Rob juga, ya, tergantung betul. kata sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi kalau Rob itu misalnya kalau manusia dipanggil Rob itu masalah. Bisa, tapi Bisa. tergantung kata sesudahnya dan sebelumnya. Nah, jadi nggak masalah kan? Nggak masalah kan kalau Rob itu diarahkan kepada manusia. Rob itu artinya penguasa, bukan Tuhan. Bisa Kalau dipanggil Tuhan ilah, artinya bisa juga disematkan ke manusia, bisa. Kalau Rob bisa ilah tidak bisa disematkan ke dibuat manusia. manusia. Kalau ilah tidak bisa, kalau Rob bisa. Kalau Rob bisa. Kalau ilah nggak bisa disematkan ke selain Tuhan. Oh, jadi artinya kalau Rob itu bisa ke yang Maha Iya, Kuasa, Rob itu bisa ke artinya manusia. penguasa, bukan Tuhan. Ya maksud saya kalau Rob itu bisa ke yang Maha Kuasa, bisa juga ke manusia. Ya kan? Iya, tergantung kalimat dan konteksnya. Kalau misalnya penguasa alam semesta ya berarti pasti Tuhan. Nah, seperti itulah Tuhan yang dimaksud dengan Yesus itu. Seperti Oh, itu. nggak bisa. Penguasa apa Yesus? Kalau itu masalah lain lagi. Ya, maka Yesus manusia. Kita uji di situ. Ayo, Pak Kemo. Pak Kemo, Lanjut Bang Ben. dikemukakan apa kuasa Yesus? Pak Kemo. Biar sah ya, biar sah bahwa Rob itu bisa disematkan ke Yesus. Silakan Pak Kemo. Di dalam bahasa Arab, Yohanes 13:13, Yesus di situ bukan disebut Rob, tapi Sayyid. Oh, Iya, saya di Sayyid di situ. Bible disebutnya mu'alliman wa syayyidan. Mu'alliman wa sayyidan. Bukan Rob Yesus itu di situ. kalau Ya, saya paham ya? itu maknanya Tuhan, Guru. kalau syayid itu pasti ke manusia. Iya, manusia. kan guru dan tuan. Nah, Iya, mu'alliman, guru, wa syayyidan mu'alliman. dan tuan. Dan As-Saidan itu tuan. Syayid, tuan. Sayyid Pasti ya. ke manusia syayid itu. Itu kalau versi Arab itu begitu ya. Iya, Di Bible ya. di Arabic Bible seperti itu tertulisnya. Oh, Sayyid ya. Oh, bukan Rob ya. Oh, iya. Bukan, nggak pernah Saya kira disebut Rob Rob juga. kalau di Arabic Bible, Iya. Jesus itu. Oh, iya, oke. Paham ya? Yesus dalam kitab Arabic Bible nggak pernah disebut dengan Rob, tapi Sayyid. Oke. Udah belum ya? Silakan Pak Kemo, silakan. Anda Katolik kan? Trinitas versi Katolik itu berdasarkan magisterium itu gimana? Trinitas gereja. Sebenarnya aku pernah dengar di Konsili Vatikan II, nanti aku cari ya. Nanti Ben Abraham nanti aku DM buat datanya menurut magisterium. Emang aku nggak ada datanya, tapi nanti aku Menarik, cari. soalnya aku DM. yang saya tahu beda ya, Trinitas versi Katolik dengan versi Protestan itu cukup berbeda soalnya. Nanti saya DM Ben Abraham. Itu utang saya. Oke, aku jawab yang punya Pak Datuk ya, yang tadi bertanya menjelaskan. Gini, untuk urusan apakah Alkitab itu diterjemahin bahasa Indonesia, jelas itu bukan, saya nggak tahu ya, pure saya nggak tahu. Karena kalau itu kan juga bukan urusan saya. Tapi kalau bertanya bahasa aslinya ada di mana, itu ada di Perpustakaan Vatikan. Itu datanya ada di Vatikan.fa, perpustakaan atau library Vatikan. Itu ada. Tapi bentuknya bukan Alkitab asli Ibrani gitu ya, tapi Septuaginta dan Codex Vaticanus. Itu sih. Untuk Ben Abraham tadi tentang Trinitas ya. Untuk Trinitas Protestan dan maksudnya Katolik, itu jujur saya nggak tahu apa bedanya. Jadi gitu. Oke, nanti kita uji ya.
Kita uji apakah lembaga Alkitab Indonesia ini sesuai dengan original teksnya. Gimana? Kita uji satu-satu. Gimana? Untuk jujur saya Bang Dato, Beri. kalau Katolik itu kitabnya beda dengan yang di Sabda di LAI punya itu. Jadi mereka punya deuterokanonik. Yang itu nggak ada di Dia situ. punya Makabe, Dia punya Habakuk. Makabe, punya Habakuk, Tobit, Yudit, Tobit. gitu. Di dalam satu Makabe 52, 51 sampai 54, itu kitab Taurat ini dibakar habis itu. Oh, halo sebentar. Maaf ya, saya tadi habis ngambil buku. Boleh dijelasin lagi? Ya, kalau begitu, ketika ada sebuah narasi di dalam Bible yang tidak dipahami, yang harus merujuk kepada original teksnya, apakah harus pergi ke Vatikan dulu untuk mengetahui original teksnya, Bang? Oke. Untuk aku nggak punya data aslinya. Mungkin data paling lama yang saya punya tuh King James Version yang ada di tahun 1600. Boleh kalau mau kita cross check bersama? Ini kita ini ahli kamar mandi nih. Silakan. Peneliti kamar mandi kita ini udah. Modal duduk-duduk santai, merasa tahu semua. Silakan, Bang. Bang Ben, saya lagi makan, Bang Ben, nggak enak, Bang Ben. Bang Ben Abraham. Ini bahasa apa ini? Ya, Bang Ben, dengerin saya dulu. Itu versi King James Version, Bang. KJV kan sumbernya dari Textus Receptus ya. Saya punya paling lama cuma ini. Sebagai data asli lah. Daripada saya nyari-nyari ke Vatikan kan nggak mungkin. Apa itu? Boleh. Atau coba buka yang kayak Kodeks Sinai kan bisa itu. Dari kita ya. Sebenarnya kan kalau ngambil dari King James kan masih terjemahan, Bang. Kalau yang itu sebenarnya Iya, memang masih terjemahan, tapi saya pikir ini bolehlah Tetap dijadikan layar sebagai guys, tetap perbandingan layar dan jangan lupa love already tetap guys, tetap daripada layar guys. lembaga Alkitab Iya dong. Indonesia ya. Saya pikir ini bisa lebih dijadikan acuan apakah berbeda atau apakah gimana gitu. Bentar, ini Bang Dato mau bahas yang ayat yang mana ini Bang Dato? Nggak ada. Ini cuma menunjukkan aja. Nah, berarti kalau masih terjemahan, berarti belum ada original teksnya. Yang jadi patokan ketika tidak ada original teksnya, apa yang menjadi sandaran King James itu bagi kita? Ya seperti yang saya bilang, saya pikir ini bisa dijadikan acuan dan perbandingan walaupun bukan original Nggak teks. bisa, Bang. Nggak bisa. Karena ketika ada sebuah narasi dalam King James Version, sementara kita tidak tahu original teksnya, sandar kita apa? Contoh dalam Al-Quran, ketika baca, Allahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada bacaannya, ada terjemahannya. Ketika terjemahannya salah, kita lari kepada original teksnya. Gampang. Tapi Bible yang Anda jadikan, yang Anda sebut King James Version tersebut, apakah ada original teksnya? Jelas nggak mungkin juga saya punya. Oke, udah clear. Lanjut Bang Ben. Soalnya kodek tertua pun kodek Sinai dan kodek Vatikan itu juga abad keempat, itu salinan juga. Kalau autograf memang nggak ada sih. Baik PB maupun PL nggak punya autograf. Yang ada salinan. Bukan baru salinan di abad keempat, tapi lebih tepatnya baru disatukan karena kan semua itu terpisah. Papirus 42, Pada Bang. awalnya sudah tertulis. Papirus 42 itu ditulis pada abad ke-6, Bang.
Saya bisa buktikan papirus. Sebentar dulu, sebentar ya. Sepertinya bapak-bapak ini melevelkan Bible itu selevel dengan Quran, padahal tidak. Mengapa? Siapa ya, Bang, bagi kami Bible itu Selevel mana coba? sekelas hadis maudhu. Wah, mau tuh itu tahu habis palsu loh. Itu dia hadis. Jadi kenapa Untuk dia hadis papirus, levelnya? setahuku yang paling tua ya, naskah yang paling tua itu dalam bentuk papirus itu P52 sekitar tahun 125 Masehi itu yang paling tua. Lebih dari itu belum, lebih tua dari itu sampai ini hari nggak ada. Ya sebentar, artinya bapak-bapak ini ya sudah keliru. Ya, untuk kalau mengkomparasi, ya Bible itu levelnya hadis, ya hadis dong. Begitu. Host, besarnya punya saya host. Sebagai Host. panduan utama, ya primer sumber harusnya dia adalah sebuah ketetapan yang pasti, Bang Laban. Hadis Tetep layar, itu hanya tetep sebagai layar. penjelasan, bukan sebagai ketetapan yang pasti. Hukum utamanya itu di Al-Quran kalau di dalam Islam. Sumber Iya, primer maksud yang saya, utamanya gitu. Anda kan sibuk mempreteli Bible, padahal levelnya Tetep layar, hadis. guys, tetep layar. Ya, Untuk kalau apa? hadis berarti dia menceritakan tentang firman. Yang mana Iya. kitab firmannya, Bang? Mana kitab firmannya kalau gitu? Baca aja yang merah itu. Gini Bang, ini ya, Untuk tulis ini merah. papirus ya. Saya papirus ya. Ini papirus 52 seperti yang dibilang oleh Bang Ben tadi ya. Halo. Nih. Papirus 52 ya. Pada diperkirakan di tahun 125. Ini Injil Yohanes pasal 18, 31, 33, 37 sampai 38. Ini Papirus 52. Ini pasal Boleh digeser sedikit, itu ditemukan atau ditulis? Ditulis Bang, waktu Bang. Digeser. Ya, waktu. Date waktunya Bang. Bukan ditemukan. Ya. Nah, ini di tahun 125 Masehi. Ya, terus Bang ya. Besarnya seperti ini Bang. Padahal lebih kenapa kalau hal kayak gini lebih pintar Bang Kemo daripada Laban. Padahal Laban lulusan Betul. sains. Bible-mu aja pun tadi kau bilang gak ada tulis. Padahal itu isi Bible-mu Laban. Kenapa Bang Kemo lebih Betul. pintar dari kau? Iya. Padahal kau lulusan sains loh. Bukan. Bang Kemo aja ditujuin kayak gitu dia paham. Dia ngerti padahal itu bukan Bible. Kamu Ya. tadi ditujuin Bible, kamu bantah. Kamu bilang gak ada itu. Gak ada tertulis. Bible-mu isinya seperti itu. Tapi kamu gak ngaku. Yang saya suruh itu sebenarnya kalimat pengantar bapak-bapak ini. Masa lebih Yesus pintar punya Bang Kemo Tuhan. daripada kamu. Kamu lulusan sains. Mana sih? Enggak. Oke lanjut. Enggak sekolah saya. Dan juga nggak tepat-tepat amat kalau dikatakan Dan iya, itu jadi adalah setara ya, dengan hadis. Bang Kemo, jelas ya. Nggak tepat-tepat amat, Bang. Nanti dulu Bang Labannya nanti dijelaskan. Berarti ini saya juga nggak bisa ngelak ya, berarti penemuan kertas paling lama ya sebutannya. Kertas paling lama tuh ada di tahun 125 ya. Oke. Saya simpan. Penulisan diuji karbonisasinya itu ditulis pada sekitar tahun 195 sampai 125. Itu penulisnya Bang. Ya, Tapi ini kok penemuan penulisnya. kertas itu. Ya, penemuannya. Itu gimana? Tuh. Jadi itu papirus yang paling tua Bang, papirus 75. Papirus 75 ya, saya bikin ya. Tuh. Papirus 75. Nah, tadi si Kemo maksudnya apa ngomongnya penemuan kertas? Kok penemuan kertas? Kalau penemuan kertas itu bukan ada di Ini Yahudi. bukan penemuan Bang, ini Israel. Itu maksudnya ini itu nanti bukan misconception bahasa. bukan penemuan, ini di waktu ditulis. Papirus di 75, naskah papirus 75. Iya, Pak. Iya. Ya, papirus 75. Papirus 75 di Bang di tahun
175 sampai 225 Masehi, Bang. Ditulisnya. Oke, Bang, itunya login. Gitu. IWG, selamat malam, agama apa? login host. Itu Kristen itu, Bun. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Nah gini Bang Emil, yang dipertanyakan tadi kondisi kemo ini penemuan kertas, apa maksudnya ke mana ke Bukan papirus gitu, itu sama penemuan Bang kertas? Divisi. Ya saja. Ada perbedaan dalam Apa yang dibahas? penemuan dan ditulis. Itu beda. Itu bukan penemuan. Iya, tadi Ya, Bang Berto Penemuannya udah di abad menjelaskan itu ke-19. Tapi penulisan karbonisasinya oleh para ahli itu diduga di tahun 125. Nah, Bang Emil Ini bukan ahli penemuan menurut papirus itu. karbonisasi bukan ditemukan, bukan. Penemuannya baru abad ke-19. Layar, guys. Ke-18 penemuannya. Tetep layar, guys. Tetep layar. Makanya ini si kemo apa maksudnya, maunya kayak gimana? Bang Ben, Kalau uji Bang Ben karbon itu nggak kan beli. tiga uji karbon. Apa Saya yang itu itu? tanya, kalau ditemukan berarti beda hal sama ditulis gitu loh. Ya emang beda. Iya, ya udah. Ya udah, yang bermasalah itu hanya kamu. Kita tuh udah paham. Betul. Ganti Itu topik, bukan ganti ditemukannya topik. tapi ditulis. Emang kan Ganti dibilang topik lain beda. lah. Ganti topik lain lah. Gak menarik. Apa sih Kenapa terguncang? Gak menarik Kenapa? karena lu gak pinter, gak paham. Gak menarik. Lu yang gak paham. Bible aja kok gak tahu. Udah Tron. Bahas apa sih? Gak menarik katanya. Lu yang gak paham. Jasar. Sangat menarik ya untuk membahas sejarah. Iya, bahas apa pendidikan. sih? Gak menarik Sehingga katanya. bisa menemukan jejak. Seperti apakah pengajaran yang sebenarnya yang seharusnya dari Yesus itu gitu. Harusnya ke sana. Lebih cenderung yang mula-mula mungkin bahasanya yang dipakai bahasa apa gitu ya. Seperti apa cara sastra penyampaiannya Tetep layar, guys. Tetep layar. yang bisa membacanya bisa dijelaskan latar belakang ya, ilustrasi daripada penyampaian itu tepat dia, itu ketepatan agar tidak terjadi lagi penafsiran yang berbeda-beda. Seharusnya ke sana itu. Kalau si Laban tadi nggak tertarik, dia mungkin denomnya berbeda kan dengan Katolik mungkin, jadi dia nggak mau disamakan mungkin ya. Untuk IWG TNT mau tanya nggak? Kalau nggak, aku lanjut ke pertanyaan Islam. Soalnya ini tadi aku udah. Aku mau nanya dong mengenai Quran. Jangan Alkitab mulu. Iya, nanti ditanya balik. Jangan kabur. Kalau Jangan- Al-Quran yang Ya, nggak ada ditanyain, kaburnya, saya. ya, kalau Al-Quran yang tanyain, bahasanya bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya, pasti kan Anda tahu artinya kan? Enggak, makanya kita paham dulu. Yang ditanyakan Al-Quran. Kan Anda kan harus pakai logika. Kalau yang terjemahannya, oke. Yang Al-Qurannya kan Anda bilang Al-Quran. Ya bahasa Arab terserah. Yang Biar penting Anda terjemahannya apa artikan. Al-Qurannya? Ya Nggak apa-apa. terserah Anda mau artikan, biar jelas So, orang dengar. yang Anda sebutnya apa? Al-Qurannya. Ya, Yang mau oke. disalahin Al-Qurannya apa terjemahannya? Saya mau nanya, itu Al-Quran yang berfirman Allah atau siapa ya? Katanya kan Allah yang Allah. berfirman. Tapi kalau kok di surat Quran surah 6 ayat 19. Kenapa Allah menolak imannya Muhammad itu ya? Terus demi Maksudnya? Allah yang Di mana? menjadi Keluar berapa? Gimana? surah Di mana? 6 ayat 19. 6 nomor 9 Al-An'am. Al-An'am 19. Nah, Jawabannya di An-Nahl itu. Ya. banyak pertanyaan di situ tuh. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesannya? Katakanlah Allah, dia menyelisih antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan ini memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Maksudnya? Satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan nih. Pertama itu yang berbicara siapa? Allah Allah atau yang kita? berbicara. Ya.
Allah. berbicara kenapa di situ dia Allah yang menjadi saksi di antara kita Muhammad. Ya karena Allah lah yang menjadi saksi. Terus Kenapa Allah? Kenapa salah? Allah bisa menjadi saksinya. diwahyukan. Berarti yang Ya. terima Quran di situ bukan Allah dong. Bukan Muhammad dong. Oh, Quran yang Muhammad. diwahyukan kepadaku. Di dalam Bible pun kata Yesus, Allah ya Tuhan yang menjadi saksi, Bapak yang menjadi saksi. Coba baca Berarti Allah kata ada kul. Allah lagi dong berarti ya. Katakanlah. Jadi di situ Katakanlah. Muhammad disuruh mengatakan bahwasanya Allah Iya. yang menjadi saksi. Ya, Anda Allah yang baca di depannya menjadi ada saksi kata di antara kul. kita. Dengar dulu EYG, dengar dulu. Anda kejang-kejang, Anda dikritik saya lihat Anda mengabur-kaburkan Al-Quran. Enggak bisa baca Al-Quran, cuma mengabur-kaburkan saya lihat. Enggak. Di fikih Anda, nih, kita bacanya. Nih ya, kita bacanya. Ya, nih kita bacanya. Kul anni syai'in Bang Ben, akbaru syahadatan. Kulillah syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadal qur'ana anul unzirakum bihi wa man balagha. Nah, di mana salahnya? Di mana? Kalau di situ yang berkata-kata Allah, Di mana Kenapa kesalahannya kok bahasa Arabnya? Di mana kesalahannya? iya di situ kan di translate-nya kan. Di translate-nya. Di Di tafsirnya kan translate-nya. dikatakan. Ya kan yang menjadi saksi antara kau dan aku adalah Allah dan Quran yang diwahyukan Kau baca lagi kepadaku. kata kul. Katakanlah. Katakanlah Muhammad, Tutup Terus? layar, tutup layar. ya Terus? kan? Yang menjadi Terus? saksi antara kau dan aku adalah Nah, Allah. Muhammad Masa disuruh Allah punya mengatakan saksi? yang menjadi Allah Halo, saksi halo. antara menjadi saksi kau adalah dan Allah. aku. Gimana itu? Dengar. Terus Dengar. Anda potong-potong. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih buat kesaksiannya? Katakanlah. Allah dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Selanjutnya. ya, terus Selanjutnya mana? Itu dulu kesalahannya. iya tuh Soalnya mana? Allah memiliki saksi. Mana? antara Mana ini? Apa nih? Katakanlah Allah dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Kata firman Allah. Kata siapa tuh? Kata Firman Allah. Gini Terus ya, selanjutnya dulu ya. Quran yang diturunkan kepadaku. Iya, Kepadakunya siapa di situ? Al-Quran ini yang diwahyukan kepadaku di sini kecil ya. Artinya Nabi Muhammad sebagai penerima Al-Quran. Makanya di depan ada Enggak, itu yang berbicara siapa, Pak? Allah yang berbicara. Allah yang katakanlah. Jangan bilang. Katakanlah. La ilaha illallah ini. Ini Nah, jangan terus gini di ya. akhirnya Silakan. sesungguhnya aku luput dari apa yang kau lakukan. Oke, Itu Bang, aneh tuh. sampai Bang Ben sampai Itu saya. saya Jadi bingung gini di ya. situ, Pak. Iya. Gini Bang, Allah ini menyampaikan kepada Nabi Jibril untuk kepada Nabi Muhammad untuk berkata. Ini dari perintah Allah sendiri. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk katakanlah. Ya. Dan Nabi Muhammad itu mengikuti. Makanya ini perintah dari Allah. Allah menyuruh Nabi Jadi itu Muhammad. berarti bukan perkataan Allah berarti, perkataan Jibril berarti ya. Serinos. Ini loh. Ini, Mas. Jadi Serinos. Allah memerintahkan pada Muhammad untuk mengatakan seperti apa? Seperti itu, bahwasanya yang menjadi saksi antara aku dan kamu, itu seperti pada Shemot pada Keluaran 3:14 ketika Musa disuruh mengatakan, katakanlah wayomer Elohim le Moshe asher wayomer kotomar ibni Yisrael shelani alaikem. Bukan berarti di situ kata kamu di situ adalah kata kamu di situ bukan berarti adalah Hashem, tapi di situ Musa disuruh berkata, katakanlah Musa bahwa mengutus aku kepadamu. Paham sampai sini? Sudah Jadi jelas. rancu dong, Pak. Jadi ada berapa orang di situ, Pak? Katanya itu yang berfirman Allah. Kan yang berfirman Allah. Katakanlah Muhammad dalam kurung
Yang menjadi Suruh saksi bilang apa? kita Muhammad suruh bilang adalah apa? Allah. Iya, Ya Muhammad kan yang suruh bilang apa di menjadi situ? Muhammad dia bilang apa? Itu Allah yang berkata-kata. Iya, Dan Allah katakanlah menentang imannya Muhammad. Terus Muhammad. gimana ayatnya? Iya. Baca dong, terusin. Bentar. Yang Tap menjadi layar guys, saksi tap antar layar. masa Allah Iya, katakanlah berkata-kata, Muhammad. Bacain terus dong ayatnya. terus yang menjadi saksi Allah. Baca Allah dulu berkata-kata ayatnya. yang menjadi saksi Katakanlah Allah. Muhammad apa? Muhammad disuruh berkata apa? Seperti apa? Kenapa nyelam ke dasar sumur? Siapakah yang membuat kesaksiannya? Iya, coba baca lagi. Katakanlah Muhammad apa? Terus lanjutannya apa? Siapakah yang kuat menjadi kesaksiannya? Allah yang menjadi saksi dan Quran yang diwahyukan kepadaku. Kalau memang ada Allah lain, ya kan? Yang Coba kau baca yang persekutukan. lengkap. Terjemahannya aja, Iya, nggak usah Arabnya. itu kan bunyinya. Iya, katakanlah Muhammad. Terus? Iya. Yang menjadi saksi kau dan aku adalah Allah dan Quran yang diwahyukan kepadaku. Nah, berarti Muhammad disuruh berkata seperti ini nih. Oh, Yang enggak. menjadi saksi antara kau dan aku adalah Allah. Paham sampai sini? Muhammad disuruh berkata seperti itu. Jadi itu yang berkata-kata Muhammad, bukan Allah, firman itu. Allah berkata, menyuruh kepada Muhammad, katakanlah Muhammad, begini kamu mengatakan Muhammad, yang menjadi saksi antara kau dan aku adalah Allah. Jadi Muhammad disuruh Nggak nyambung berkata dong. seperti itu. Siapa yang kuat menjadi kesaksiannya? Lu kan di situ kesaksiannya Di adalah kalimat Allah pertamanya. yang kuat kesaksiannya. Di kalimat iya. Seperti ini Siapakah yang lebih kasih kuat analogi. kesaksiannya Muhammad? Ani ngomong ke Bang Ya kan? Dato, Aku katakanlah antara ya aku Bang dan Dato kamu. ya, bilang ke Oji Allah yang bahwasannya menjadi saksi di antara kita. Kalau Allah yaitu Bang berkata, Dato katakanlah dan Muhammad Oji yang berkata akan ditransfer selanjutnya oleh Ben berarti nggak Abraham. nyambung dong Pak. Nih kamu gak dengar orang ngomong ya? Kamu mau Nggak nyambung dijawab dong, Pak. atau Kasih enggak? analogi ini, analogi nih. Kamu mau Ani dijawab ngomong ke atau Bang enggak? Dato. Muhammad Bang Dato, kau bilang ke Kalau Oji. hostnya udah ngomong baluap, turun. Orang ngomong malah ikutan Jadi ngomong. gini, gak apa-apa meskipun nggak ada orangnya. Jadi bilangnya, misalnya ini aksi analogi gini, Bang Dato tolong bilang ke Oji. Itu dalilnya. Bang Dato bilang gini, aku dan kamu nanti ditransfer oleh Ben Abraham. Kira-kira aku di situ siapa, kamu itu siapa? Ya, makanya gini dulu Bang. Lanjut Bang Ben ya. Kan gampang seperti itu. Masa masih ditanya aku siapa, kamu siapa? Gini, kita harus tahu asbabul wurudnya tentang ayat ini, asbabun nuzulnya ya. Tap Di layar situ guys. mengatakan bahwa ada Ikrimah. Ikrimah itu berkata kepada Allah dan Allah bukan berkata kepada Nabi Muhammad pada saat bertemu ya, dan Nabi Muhammad ya kan pada saat itu wahyu turun dari Allah, dan makanya di situ kan katakanlah Allah dialah yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Nah ya, di sini mengatakan kamu ini sini sahabat. Nah makanya Al-Quran ini diturunkan kepadaku. Aku di situ adalah Muhammad. Kamu di situ adalah orang yang sedang diajak bicara oleh Muhammad. Nah, Cerdas dikit kenapa sih? Aduh. Ya itu kan sama dengan coba buka teman-teman buka Keluaran 3 nomor 14. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan bahwasanya mengutus aku kepada kalian. Aku di situ apa? Ya Musa. Masa aku di situ Tuhan sendiri kan enggak? yo Bang Kemo, tap layar guys. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan dan jangan lupa itu love orange di tap guys. Biarnya enggak. Bang dengerin dulu, nanya kalau nanya kan pasti dijawab dijelasin, dengerin. Ntar kira kita motong-motong ngamuk juga.
Ya. Bang Abraham, itu si IWG TNT tadi itu, di VT-nya kita lihat itu dia ngemis-ngemis Al-Quran itu. Ngemis-ngemis Kenapa? Al-Quran untuk Nggak pede sama mencari-cari kitabnya sampai kebenaran. ngemis di Quran. Si EWG tadi, Nyari remis, nyari remis. tadi itu ngemis-ngemis ngemis Al-Quran untuk mencari ketuhanan Yesus. Oh, malu Si EWG itu. banget. Oh, di Bible aja nggak ada, apalagi di Quran. Iya. Di Bible. Malu-maluin banget. Makanya dia ngemis-ngemis kepada Al-Quran. Dibuatlah begini narasinya. Ini orang itu, saya bilang orang bahlul, saya bilang. Dalam Al-Quran, kafir orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Laqad kafara alladzi qalu. Sungguh kafir orang mengatakan Allah itu Isa putra Maryam. Kafir itu di neraka jahanam. Jijik Al-Quran mengatakan Isa itu Tuhan. Kenapa sampai ngemis di Quran? Apa gara-gara nggak nemu ketuhanan Yesus dalam Ya, Bible? iya benar. Dia nggak pernah nemu di Bible-nya tentang ketuhanan Yesus. Makanya dia coba-coba untuk mengemis-ngemis kepada Al-Quran. Woi, memalukan banget. Di Coba Bible lihat aja VT-nya. nggak, apalagi Di di WG itu. Quran. Di WG tadi itu. Coba lihat VT-nya. KS, dibesarin punya aku KS. Ini dalilnya nih, biar jelaskan. Ini udah. Mana nih, masih kecil nih. Oke, aku jawab dulu ya, punya Ben Abraham tadi yang bertanya, sebenarnya komunitas gereja itu gimana sih? Gitu. Ini dalam Konsili Vatikan II, orang yang bukan gereja Katolik, maksudnya yang bukan gereja Katolik itu selain gereja Katolik, itu artinya mereka keluar dari persekutuan penuh atau persekutuan paripurna gitulah kalau dalam bahasa eksiologi. Jadi yang penting kenapa gereja Katolik menganggap mereka sebagai komunitas gereja, karena identitas gereja. Jadi identitas sebagai gereja gitu. Untuk identitas secara lengkapnya saya belum cari karena cuma baca beberapa menit gitu. Oke, aku mulai tanya ya. Sebenarnya dalam Islam, apakah orang meninggal itu harus di kain kafan? Orang meninggal harus diikat kapan? Ada perintahnya, harus dikafani. Jadi tuntunannya seperti itu. Meninggal harus dikafani, kecuali yang mati syahid ya. Seperti orang dia lagi berhaji pakai baju ihram. Itu nggak dikafani nggak apa-apa, langsung aja pakai baju ihramnya dibungkus. Bang, siap. Bang gantian Bang Kemo gantian, boleh nanya gak Bang? Satu. Gantian. Boleh Ya, gak oke. gantian? Oke Bang, saya mau nanyakan Bang, kok kenapa pada saat itu dia harus pakai jas Bang, sedangkan Yesus itu pakai kain lenan Bang? Silakan Bang, ada ayatnya gak Bang? Itu lebih seperti tradisi aja sih, tradisi ya. Kalau zaman itu ya tradisi gereja, tradisi Yahudi. Kalau zaman sekarang ya lebih Tradisi seperti Yahudi, tradisi. Sebutkan Bang tradisi Yahudi yang mengatakan pakai jas Bang. Enggak, bukan gitu. Yang mana, Maksudnya Bang? adat, bukan tradisi. Maaf, adat. Adat Yahudi yang mana Bang? Dalam Talmud itu kagak ada dijelaskan Bang bahwa harus pakai jas Bang. Iya. Hah? Kok jas sih? Bukan gitu. Kamu kan bertanya tentang kain Lenin ya tadi? Iya, enggak bukan. Saya bertanya, kenapa di Kristen itu kalau meninggal itu pakai jas? Ya itu adat. Karena Adat mana? berkembang sebentar ya. Iya, adat mana? Saya jawab dulu. Iya. Kalau adat, karena Kristen itu berkembang di Eropa, jadi adat dari Inggris, berpakaian dari kerajaan lah, kerajaan Britania. Kalau di zaman itu pakai Lenin berarti ya adat dari Yahudi. Oke, berarti itu bukan perintah dari Tuhan ya, tetapi adat ya. Padahal Yesus Ya. itu dikuburkan pakai kain lenan itu. Berarti tidak mengikuti apa yang dilakukan Yesus ya. Apa Bang? Kalau Ya, itu adat. nanti saya cariin ya. Karena emang dalam kita tidak menganggap raga ya hanya daging yang penuh dosa.
Jadi kita tidak pernah ya udah mati aja gitu. Ya, oke. Saya izin tanya lagi. Yo agama Kristen Sebenarnya yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Makanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke itu yang ditanyakan. Padahal kan Yesus sendiri kan pakai kain lenan gitu. Meninggal pada saat diturunkan dari salib. Kok kenapa pengikutnya itu masuk aja sih itu? Kan itu yang jadi bahan pertanyaan. ya nanti saya cariin tentang raga atau daging lah dalam bahasa Katolikan. Nanti saya cariin. Ya Kalau silakan. saya nggak ada data. Ya, saya tanya dulu yang lain ya. Karena dari tadi awal saya yakin udah ditanyain terus ya. Ya silakan. Ya. Sebenarnya kajian dalam kajian Al-Qur'an tuh gimana ya? Dalam arti Al-Qur'an tuh dibuat bagaimana gitu. Oh, kajiannya atau Al-Qur'annya atau transmisinya atau validasinya, Bang? Benar, saya mikir. Ya berarti ininya dong pembuatannya gampang. Oke, berarti transmisi kan? Bukan kajiannya kan, tapi transmisi dan validasi kan?